Reporter Lirepos melaporkan di lokasi bencana banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Nah, ini tampak mobil truk terendam. Sementara ini Lirepos bersama tim SAR Muhammadiyah mencoba untuk lebih jauh masuk ke lokasi dampak banjir, melihat bagaimana dampak banjir yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Kita dapat lihat ada beberapa unit kendaraan sudah berapa hari terendam tidak bisa bergerak. Nah, ini tampak mobil-mobil yang tidak bisa bergerak. Masih terendam kurang lebih ketinggian air di Kecamatan Karanganyar mencapai 2-3 meter. Nah, ini bisa dilihat. Tampak toko-toko terendam hampir menyeluruh. Ini ayam. Nah, satu unit kijang terendam. Inilah banjir yang terjadi kurang lebih sudah 3 hari ini melanda Desa Karanganyar, Kabupaten Demak. Tanpa musola, rumah terendam, kurang lebih ketinggian air mencapai 2-3 meter. Menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Jawa Tengah, sampai hari ini sudah ada ribuan masyarakat yang dievakuasi. Dan semua korban dari dampak banjir ditampung di beberapa posko yang ada di Kabupaten Kudus. Dan berdasarkan data informasi yang dihimpun oleh Lirepos di lokasi, untuk korban jiwa sampai hari ini tidak ada korban jiwa. Dan untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus beserta beberapa kabupaten lain seperti Jepara, Demak, segala macam saling membantu para korban untuk kesehatan. Jadi tanpa kita lihat ada full mobil bus yang terendam. Dan menurut informasi yang kami terima di lokasi, Ketua Tim Penanganan Kesehatan korban bencana banjir menjelaskan sampai sejauh ini para korban tidak mengalami sakit yang permanen, hanya karena faktor pertama kali kedinginan. Nah, ini tampak kantor lurah Desa Karanganyar terendam ketinggian 2-3 meter. Nah, ini masyarakat yang menuju ke posko didampingin oleh koordinator penanggulangan bencana. Nah, ini tampak masyarakat. Nah, ini SPBU seluruh jajaran ini terendam.
Dan ini sebentar lagi kita lihat satu speedboat yang membawa masyarakat dari dalam menuju posko untuk mendapatkan perawatan dan ditabung di posko. Nah, ini satu buah tim benar-benar membawa masyarakat dari dalam Desa Karanganyar untuk menuju posko penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus. Tepatnya di posko induk di jembatan Tanggulangin. Itu menjadi posko sentral, baru dibagi kemana-mana. Nah, ini kita lihat lagi satu lagi tim evakuasi membawa beberapa masyarakat dari dalam. Sementara ini pemerintah Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus dan Bapak PJ Gubernur yang hadir kemarin mengimbau kepada seluruh masyarakat yang di dalam supaya mau dievakuasi. Nah, inilah faktor pendekatan. Nah, ini lihat evakuasi. Nah, inilah bulu pendekatan kepada masyarakat yang masih belum mau dievakuasi. Pihak penanggulangan bencana, aparat, pemerintah, sama-sama mereka saling bahu-membahu memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mau dievakuasi dari rumahnya. Karena sampai sejauh ini masih ada masyarakat yang berdiam diri di lantai 2 rumahnya. Nah, ini tampak mobil terjebak di banjir. Mereka sudah beberapa hari terjebak di banjir. Nah, itu masyarakat. Ada yang masih di rumahnya di lantai 2 yang sampai saat ini masih bertahan untuk tidak mau dievakuasi. Tapi pemerintah daerah beserta perangkat aparat dan benar-benar mencoba untuk memberikan pengertian bahwa mereka semuanya mau dievakuasi. Karena Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan pemerintah Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Demak dan Kudus belum bisa memprediksikan air ini kapan bisa surutnya. Malah diperkirakan kalau di hulu atas hujan terus, ini maka ketinggian akan semakin tinggi. Tampak sudah menjadi lautan. Ini sudah menjadi lautan air. Ya, saudara-saudara sekalian, masyarakat seluruh Indonesia, Lirepos TV liputan langsung di lokasi bencana banjir yang melanda Desa Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita lihat kita bisa menuju ke posko evakuasi yang ada di dalam. Kurang lebih dari lokasi posko di dalam ke posko induk kurang lebih 2 km dan semuanya menjadi lautan air. Dan berdasarkan informasi dari posko penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus, para korban itu
kekurangan pampers, udah itu pakaian, makanan. Tapi bantuan dari masyarakat sekitar dan masyarakat luar mulai berdatangan untuk membantu para korban banjir yang melanda Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, ini kita sudah menyampai di posko apa ini, Pak? Posko pengungsi apa? Titik pengungsi. Titik kumpul pengungsi di apa namanya? Iya, ini Kecamatan Karanganyar. Nah, ini titik kumpul, Pak ya. Titik kumpul pengungsi di Kecamatan Karanganyar, Pak. Nah, semua pengungsi dari dalam dikumpulkan di sini dulu, baru nanti dievakuasi ke posko induk. Ini posko titik kumpul, Pak, yang ada di Kecamatan Karanganyar ya. Nah, ini tampak masih air deras. Pak, kalau desa sebelah ini desa apa, Pak, namanya, Pak? Dari Sukarjo itu. Dari Sukarjo. Nah, ini juga tampak kita berbicara dengan Pak siapa nih, Pak? Wiratmo Adi. Pak Wiratmo Adi ya? Ya. Dari desa mana, Pak? Duku Babatan. Duku Babatan yang seberang RT 2 RW 5. RT 2 RW 5 di seberang sungai ini, Pak ya. Irigasi Jeratun. Nah, gimana nih, Pak? Yang Bapak kan baru hari ini Bapak ini. Nah, selama ini gimana, Pak? Kebetulan kami ngor dari warga. Di warga itu masih ada beberapa yang bertahan. Bertahan, Pak ya. Karena mungkin juga ada faktor nunggu hewan piaraan atau mungkin harta yang lain. Jadi ada yang masih belum beranjak. Kami sebagai warga lingkungan sudah menyampaikan kepada mereka untuk bisa segera dievakuasi. Dievakuasi, Pak ya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak dimungkinkan, Pak ya. Tadi malam sampai pagi tadi itu kenaikan air debitnya sekitar 5 cm. Berarti masih ada kenaikan, Pak ya? Sampai tadi pagi naik 5 cm dan memungkinkan. Saya bertahan di sini. Jadi saya mengkoordinir warga mengambil logistik, evakuasi dan sebagainya. Nah, kira-kira, Pak, dari masyarakat yang bertahan ini ada berapa banyak, Pak? Mungkin ya masih banyak, sekitar mungkin 50 ada. 50 jiwa Ya. yang masih bertahan, Pak ya. Dengan alasan di rumah yang berlantai 2. Oh, rata-rata mereka ininya di lantai 2, Pak ya. Dengan alasan kenapa mereka tidak mau, mereka masih mau menjaga harta bendanya, Pak ya. Ada ternaknya segala macam ya. Tapi mereka beraman di posisi lantai 2 semua, Pak ya. Cuma kan kendalanya nanti logistik. Oh, kendala logistik ya, Pak ya. Nah, sampai sejauh ini logistik gimana, Pak? Kami berusaha mandiri untuk nyebrang ikut tim SAR, kemudian ke posko Jatiwetan, balai desa, kemudian kita kembali ke sini lagi. Walaupun kami sebelum dilarang ya seperti itu ya. Karena harus dievakuasi, tidak boleh memberikan logistik kepada warga yang masih bertahan. Tapi dengan terpaksa karena untuk warganya, Pak ya, terpaksa Bapak ini iba, Pak ya. Tapi sampai sejauh ini juga masih ada pendekatan secara persuasif ya, Pak ya. Tadi barusan kita bisa mengevakuasi Bapak Sutris ini. Oh, Bapak Sutris. Karena sudah 60 tahun lebih, kakinya udah agak sakit. Alhamdulillah bersedia mau. Oh gitu. Yang awalnya belum Ya, waktu saya bawa ke sini ya saya memberikan info ke warga. Ini Bapak Sutris udah mau, yang lain silahkan. Seperti ini. Ke posko belajar Jatiwetan. Nanti sudah koordinasi dengan sana ya, siap ya. Terus ada lagi saya di sini namanya Bu Lili, kepala SMK Banan, katanya masih berada di lantai 2 rumahnya. Bu Lili, Ya, SMK Banar. ya. Jadi katanya masjid ini ke kiri sedikit. Ada di Kauman. Ya. Di belakang masjid itu ada madrasah Madrasatul Huda. Jadi mereka balik di situ malah. Di lantai 2 ya. Jadi kalau kita bisa nyebrang ke belakang masjid Al-Madinah itu ada madrasah Madrasatul Huda. Warga Kauman belakang masjid itu semua di sana. Warga desa Kauman, Pak ya. Iya, Ada berapa ratus, Pak, di sana? mungkin 1 RT. 1 RT. Iya, bisa jadi. Nah, itu Kendalanya mereka nyebrang ke sini kan nggak bisa karena arusnya sangat deras. oh,
jalan ini berarti jalurnya apa ya? Kenceng ya Pak ya? Kegiatannya. Oh. Itu nanti ada Bapak bisa lihat di jalur pantura itu ya. Arusnya deras sekali. Oh, itu yang membuat mereka tidak bisa dievakuasi, Pak ya. Bukan karena mereka tidak mau dievakuasi, tapi karena arus deras. Itu yang membuat mereka tidak bisa dievakuasi, lagi menunggu ketika arus tenang mereka baru bisa dievakuasi, Pak ya. Itu kurang lebih 1 RT, Pak ya. Hmm. Hmm. Itu informasi yang malah mulai sejak Jumat. Sejak Jumat minggu kemarin, Pak ya. Ya, makasih Pak atas komentarnya dengan Pak siapa tadi Pak? Wiratmo Pak Adi. Pak Kemadi. Selamat siang Pak. Kita dari Riro Pos Pak. Liputan langsung ke lokasi bencana di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dengan Riro Pos TV Pak. Selamat siang.